Bali. Pulau ini terkenal di seluruh dunia sebagai destinasi bagi wisatawan yang mencari pulau yang asri, dengan banyak pantai, budaya yang kaya, sambil bersenang-senang. Menariknya, kalau kita balik sedikit dalam sejarah Bali, waktu Belanda mulai lebih langsung mengendalikan Bali pada awal abad ke-20, administrasi kolonial Belanda sebenarnya mempromosikan pelestarian budaya Bali. Niat ini sebagian ada hubungannya dengan kebijakan etnis yang diadopsi oleh pemerintah Belanda pada tahun 1901 yang menyatakan bahwa Belanda juga memiliki kewajiban moral untuk orang-orang di daerah jajahannya. Namun, komitmen Belanda terhadap budaya Bali sebagian besar hanya alasan untuk mengubah sistem administratif di Bali sesuai keinginan mereka. Licik ya. Administrasi kolonial Belanda ingin menggunakan Bali sebagai contoh pemerintahan kolonial yang lebih peka terhadap budaya, meskipun kenyataan berbeda. Sistem-sistem masyarakat sudah terganggu dan banyak masyarakat Bali punya kehidupan yang lebih sulit daripada sebelum Tuan Belanda datang. Setelah kemerdekaan Indonesia, tampaknya budaya Bali akhirnya membawa kemakmuran, terutama sejak tahun 1970-an, di mana jumlah wisatawan mulai naik terus, sehingga mempercepat pertumbuhan Bali. Popularitas Bali dan reputasi sebagai pulau dewata sudah menghasilkan perpaduan unik antara elemen-elemen tradisional dan modern, di mana ada pura di samping Hotel Bintang 5 dan Beach Club di dalam desa adat. Kita dapat menemukan unsur internasional dan tradisional, modern dan alami, seringkali berdampingan sama yang lain. Perpaduan ini unik dan menarik. Jadi memang tidak heran bahwa Bali menarik untuk banyak orang yang berbeda. Namun, perpaduan ini juga kompleks dan kadang-kadang terlihat kontradiktif, membingungkan, dan mungkin mengkhawatirkan. Namun, ada beberapa filosofi Bali yang dianggap mampu untuk memandu elemen-elemen dan pengaruh-pengaruh ini. Mungkin yang paling mendasar dan yang paling terkenal adalah Trihita Karana, yang dikenal sebagai 3 penyebab kemakmuran, menekankan hubungan antara manusia dengan Tuhan, parahyangan, antara manusia dan manusia, owongan, dan antara manusia dan lingkungan alam, pelemahan. Ketika ketiga elemen ini seimbang, maka akan ada kebahagiaan. Kita dapat melihat contoh praktis bagaimana Trihita Karana dapat dilakukan dengan Subak, sistem irigasi sawah di Bali yang telah digunakan lebih dari 1000 tahun. Padahal Subak juga merupakan sistem teknis untuk membawa dan mengatur air masuk ke ladang sawah para petani. Subak juga dimulai dan berfungsi dari pura dan ritual, serta membutuhkan kerjasama antar petani, antar desa, dan daerah. Tapi kita akan melihat Subak secara lebih detail di salah satu episode selanjutnya. Dan tidak hanya Trihita Karana yang dapat memandu kehidupan kita. Ada juga kearifan lokal namanya Sadkerti yang menyebutkan 6 hal mulia yang wajib dilakukan dalam membangun dan menjaga kesejahteraan sosial. 6 hal ini termasuk untuk menjaga kelestarian laut, hutan, sumber air, hubungan sosial masyarakat, keseimbangan dalam diri sendiri, dan arwah.
Bersama dengan Trihita Karana, Sadkerti kemudian memberikan detail tambahan tentang bagaimana kita dapat membangun kehidupan dan masyarakat yang saleh dan sejahtera bersama dengan alam. Sadkerti ini mulai lebih terkenal setelah pemerintah Provinsi Bali mulai mengadopsi kearifan lokal ini pada tahun 2019 sebagai bagian dari program dan visi untuk Bali Baru dengan menggunakan slogan Nangun Sadkerti Loka Bali. Ini sudah periode kedua untuk pemerintah Bali ini. Jadi selama 6 tahun terakhir, apakah kita bisa melihat ada pendekatan yang baru, yang lebih sadar dengan keberlanjutan dan keseimbangan antara manusia, agama, dan alam? Hal ini akan menjadi sesuatu yang akan kita ingat saat kita menjelajahi kehidupan sehari-hari di Bali. Bali bukan hanya tujuan wisata yang populer. Pariwisata juga merupakan industri terbesar di Bali dan mayoritas masyarakat Bali bergantung pada sektor ini. Dan pariwisata adalah industri yang rumit, yang berorientasi pada konsumsi, sebuah budaya yang sangat berbeda dengan nilai dan tradisi masyarakat orang Bali. Dalam pariwisata, ada banyak pelaku yang terlibat di berbagai skala, di berbagai jenis layanan dan lokasi. Transportasi dari penerbangan internasional hingga ojek, akomodasi dari developer besar hingga penginapan kecil, restoran dan warung, toko oleh-oleh dan baju, jasa dan pelayanan tour, acara budaya dan festival, penyewaan mobil dan motor, dan masih banyak lagi. Pariwisata pada dasarnya sulit untuk menyeimbangkan. Dari Phuket, Thailand hingga Venesia, Italia, dari Gunung Everest di Nepal sampai Machu Picchu di Peru. Pariwisata massal hampir selalu sulit untuk dikelola dengan baik. Sifat pariwisata yang rumit adalah alasan kenapa Trihita Karana sering dirujuk dan kenapa Sadkerti resmi diadopsi oleh pemerintah Bali waktu pandemi COVID-19. Namun, padahal ada filosofi yang menjadi panduan ini, Bali juga sering disebutkan sebagai destinasi yang sudah menghadapi overtourism. Bahkan Bali masuk nomor pertama dalam No List atau daftar destinasi yang dihindari dari publikasi perjalanan terkenal Folders untuk tahun 2025. Overtourism itu artinya bahwa jumlah wisatawan lebih besar daripada kapasitas untuk menerimanya dengan baik atau tanpa dampak negatif yang signifikan. Berarti dampak industri pariwisata Bali sudah kelihatan lebih negatif dibanding sisi positif dan sudah jelas berbahaya untuk masa depan Bali. Nah, tapi sebenarnya kekhawatiran tentang pariwisata di Bali juga bukan hal yang baru. Pada awal mula Bali diiklankan kepada para peloncong pada tahun 1930-an, Bali sudah dipromosikan sebagai tempat yang harus dikunjungi sebelum berubah atau hilang. Pada tahun 1990-an sudah ada kekhawatiran tentang overtourism. Kemudian muncul lagi setelah bom Bali tahun 2002 dan lagi sebelum pandemi COVID-19 melanda. Jadi bagaimana Bali beradaptasi dan apa yang telah dipelajari dari semua perubahan ini? Seperti apa sebenarnya kehidupan di Bali saat ini? Seperti apa jika semua elemen-elemen ini hidup berdampingan? Ini adalah beberapa hal yang akan kita jelajahi bersama. Dan mari kita lihat tidak hanya dari sudut pandang pariwisata, tapi juga dari sudut pandang kehidupan sehari-hari. Karena perubahan itu selalu menjadi bagian dari kehidupan di Bali dan seluruh Indonesia dari sebelum zaman penjajahan dan tidak ada yang hitam dan putih. Karena tentu saja kehidupan berdasarkan keseimbangan. Seperti filosofi Bali lainnya,
Rua Beneda, yang berarti bahwa kehidupan itu tergantung pada keseimbangan antara dua unsur yang berlawanan. Dalam seri ini, kita akan mengeksplorasi elemen-elemen seperti ini. Dari yang besar hingga yang kecil, dari yang serius hingga yang lucu, dari yang biasa hingga yang luar biasa. Jadi tetaplah bersama kami di